Shalom, selamat pagi dan selamat sahabat. Satu sukacita yang luar biasa pada sahabat ini, di mana saya mendapatkan kesempatan, ya Tuhan percayakan saya kesempatan untuk menjadi pembawa pesan bagi Tuhan. Dan saya berharap kiranya apa yang Tuhan mau sampaikan pada sahabat ini boleh saya sampaikan dengan baik dan itu boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan jujur saya juga gugup ya, walaupun sudah cukup lama, tapi tetap dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan berusaha yang terbaik untuk membawakan firman ini supaya boleh tersampaikan dengan baik dan juga menjadi berkat bagi sahabat-sahabat yang dimanapun berada. Seperti yang sudah mungkin sahabat-sahabat yang berada pemirsa dan saudara-saudara perhatikan ya dari judul yang sudah ditempelkan pada flyer. Judulnya adalah harapan. Dan ayat ini kita juga tadi membahas mengenai kitab Yohanes. Saya akan bacakan mengenai kitab Yohanes ini. Judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sekali lagi saya mengundang kita untuk sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersemayam dalam surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyembah Allah yang memiliki kemampuan untuk memulihkan. Ya, Allah kita bisa memulihkan setiap kerusakan yang sudah dihasilkan oleh musuh-musuh kita. Apapun itu yang telah dirusak akan dipulihkan. Dalam Yohanes pasal 5 ini, Yesus menghadapi orang yang benar-benar membutuhkan apa? Pemulihan. Dikatakan bahwa orang ini lumpuh selama 38 tahun, tetapi ia tidak lumpuh sejak lahir. Jadi pertanyaan bagi kita, kalau ia tidak lumpuh sejak lahir, berarti ada sesuatu yang terjadi. Entah itu kecelakaan, entah ada pelanggaran apa yang dia lakukan. Karena ia tidak lumpuh sejak lahir, kan? Yesus datang ke tempat ini untuk memulihkan ya apa yang sudah hilang dari kita. Tetapi Allah kita juga bukan adalah Allah yang bisa memulihkan apa yang kita berikan. Pasti bertanya-tanya kan, kok berikan? Kita selalu berbicara mengenai apa yang setan lakukan. Kita selalu berbicara mengenai apa yang setan ambil dari kita. Tapi tahukah Anda, terkadang tanpa kita sadari, justru kitalah yang memberikannya melalui pilihan ataupun keputusan-keputusan yang kita ambil yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang memberikan, ya, bukan setan yang mengambil. Secara tidak sadar kita yang memberikan. Tapi jangan khawatir, karena Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan. Kembali ke Alkitab, Alkitab katakan ketika Yesus datang ke tempat ini, ia melihat kelima serambi dan sebuah kolam yang disebut Bethesda. Bethesda ini adalah artinya ya rumah pengampunan. Tapi ironisnya, tak ada pengampunan di tempat ini. Kalau kita lihat di tempat ini, di kelima serambi ini berkumpul orang-orang sakit. Jadi kalau boleh kita katakan, Bethesda ini adalah rumah sakit darurat. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, sudah ke dokter nggak bisa sembuh, sudah minum obat nggak bisa sembuh, sudah segala macam mereka coba, tetap nggak bisa sembuh. Akhirnya mereka datang ke Bethesda dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kita sebut ini adalah rumah sakit darurat. Alkitab katakan orang-orang ini berbaring di kelima serambi
dapat disembuhkan. Kalau Anda perhatikan, pada saat saya bacakan ayat Alkitab tadi, saya melompati ayat keempat. Saya tidak bacakan ayat keempat. Kenapa? Karena ada sedikit problem di ayat keempat ini. Dalam di International Version, ayat keempat ini kebanyakan kitab-kitab versi modern sudah tidak dicantumkan. Kenapa? Karena ada rumor mengenai kolam Bethesda. Dalam ayat keempat dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Nah, masalahnya ya di sini, mereka percaya ada malaikat yang turun ke kolam itu pada saat itu dan menggoncang-goncangkan air. Dan mereka katakan, orang yang pertama turun itu yang akan sembuh. Ya kasarnya siapa cepat dia dapat. Dan bagi saya, hal ini tidak sesuai dengan cara kerja Tuhan yang kita sembah. Siapa cepat dia dapat. Orang yang pertama turun dia akan sembuh. Ya, kalau memang itu benar, berarti orang yang pertama ke gereja yang akan mendapatkan berkat yang lebih besar dong. Bisa kita katakan berarti orang-orang yang pertama ke gereja adalah orang-orang yang lebih suci dari kita. Bukan begitu? Itulah sebabnya masalahnya di sini. Perhatikan alasannya kenapa banyak versi modern tidak mencantumkan ayat keempat ini. Mereka langsung melompat. Karena ini adalah mitos atau urban legend ya. Kita sudah pernah dengar ini dari pembahasan dari pendeta menuntun ya. Karena ini materi yang pernah dibawakan oleh pendeta menuntun juga. Jadi ini adalah urban legend atau mitos. Sebenarnya kolam Bethesda ini dibangun di atas mata air, ya mata air natural, mata air alami. Dan ketika permukaan bumi memanas, otomatis apa? Gelembung-gelembung itu akan keluar dari mata air itu. Dan pada saat mereka terjun ke situ, yang mereka merasakan apa? Merasa lebih baik. Merasa lebih baik bukan berarti mereka menjadi lebih baik. Ya, mereka merasa lebih baik, bukan mereka menjadi lebih baik. Beda. Jadi gambarannya seperti ini. Kita mungkin pernah ya pergi ke kolam pemandian air panas ya. Apa yang kita rasakan pada saat kita turun ke kolam pemandian air panas, atau mungkin pada saat pagi-pagi ya bangun tidur kita mandi dengan air hangat, segar rasanya kan? Itu yang mereka rasakan. Bukan kesembuhan yang alami, bukan kesembuhan yang sejati, tapi perasaan nyaman gitu. Maksudnya rasa sakit itu seperti hilang gitu, tapi bukan sembuh yang sesungguhnya. Jadi tidak membuat mereka menjadi lebih baik, tapi hanya membuat mereka merasa lebih baik ya. Dan orang-orang ini berkerumun di sekitar kolam. Mereka berkumpul di serambi-serambi ini. Dan yang lebih sangat mungkin agak menyedihkan ya, mereka berkumpul dan mereka meletakkan harapan mereka di kolam Bethesda. Mereka meletakkan iman mereka di kolam Bethesda. Tuhan akan menggunakan kolam tersebut untuk menenangkan rasa sakit mereka. Tuhan akan menggunakan kolam tersebut untuk menghilangkan kalau agoni itu kayak rasa gimana sih kalau kita sudah sakit bertahun-tahun, pengen sekali untuk sembuh, ada rasa kesal juga gitu kan. Jadi pada saat kita turun ke situ ada rasa tenang gitu. Tuhan akan gunakan itu. Dan yang lebih parahnya adalah apa? Ketika mereka merasa lebih baik, mereka lebih beriman kepada kolam tersebut. Itulah sebabnya mereka berkumpul di kolam tersebut. Dan hal itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita meletakkan iman kita ya, terlalu banyak meletakkan iman kita di kolam-kolam Bethesda dalam tanda kutip. Kita sering memberikan pujian kepada apa? Alat-alat ataupun hal-hal yang Tuhan gunakan untuk memberikan kelepasan kepada kita, bukan kepada Tuhan. Mereka memberikan pujian pada kolam Bethesda-nya, bukan kepada Tuhan. Kolam Bethesda ini alat yang digunakan Tuhan untuk memberikan keringanan kepada mereka. Tapi kenapa mereka menaruh harapan kepada kolam Bethesda? Kenapa mereka tidak menaruh harapan kepada Kristus? Hal itu yang sering kita lakukan. Sama. Kecenderungan kita untuk memuji alat-alat yang memberikan pujian, alat-alat atau hal-hal yang Tuhan sudah berikan untuk membantu kita. Wah, karena gereja ini saya selamat.
Oh, karena pendeta ini saya bisa mengenal kebenaran. Oh, karena pekabaran dari ministry ini saya bisa tahu tentang Kristus. Salah. Karena Tuhan Anda tahu kebenaran. Karena Tuhan Anda selamat. Bukan karena gereja. Karena Tuhan dari gereja ini. Karena Tuhan dari pendeta ini. Karena Tuhan dari ministry ini. Anda selamat. Bukan karena alatnya. Karena Tuhan. Jadi bedakan. Ada yang katakan, wah, karena saya menyekolahkan anak-anak saya di sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah Tuhan sehingga anak-anak saya bisa diselamatkan. Bukan. Ya, kita akui sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Tuhan itu punya banyak pengajar-pengajar yang bertalenta, punya banyak pengajar-pengajar yang memiliki pengetahuan Alkitab yang tinggi. Tapi tahukah Anda bahwa yang mengajar anak-anak Anda adalah oknum yang tidak terlihat? Roh Kudus yang mengajarkan mereka, Roh Kudus yang menanamkan kepada mereka sehingga mereka bisa mampu untuk memahami segala sesuatu. Bukan karena sekolahnya. Sekolah itu hanyalah alat. Itulah makanya kenapa saya ingin mengajak kita untuk kembali lagi mengubah pola pikir kita. Jangan kita terlalu sering memberikan pujian kepada alat-alat itu. Pujian itu hanya layak diberikan kepada Tuhan, bukan kepada alatnya. Never put our trust in the pool more than to God who used it. Karena apa? Karena bisa jadi ini adalah rencana setan untuk membuat kita merasa nyaman, membuat kita terfokus kepada kolam tersebut, kan? Jadi pada saat kita sudah merasa nyaman di kolam tersebut, kita tidak akan pernah lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena banyak di antara kita yang tanpa kita sadari suka untuk berada di apa? Suasana kerohanian. Tetapi kita tidak pernah tergerak oleh Roh Kudus itu sendiri. Bahwa kita merasa nyaman dengan berada di tempat-tempat yang rohani, sehingga kita merasa bahwa kita sudah lebih baik. Tahukah Anda bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya mereka sudah berjalan di jalan yang benar, mereka sudah berada di tempat yang benar, mereka sudah bergaul di tempat yang benar, tetapi apa? Mereka tidak pernah datang kepada Roh Kudus. Mereka tidak pernah datang kepada Juru Selamat itu sendiri. Padahal mereka sudah ada di tempat yang tepat. Karena apa? Mereka bergaul di pinggiran kolam itu. Kita kembali pada Alkitab. Alkitab katakan Yesus datang dan ia melihat orang itu. Bayangkan ya, ketika Yesus berjalan di antara orang-orang yang sakit ini, orang timpang, orang yang lumpuh, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, dan Yesus berjalan di tengah-tengah mereka. Dan pada saat itu Yesus melihat orang ini yang ada di sudut. Ya, entah bagaimana Yesus tahu kondisi orang ini sudah cukup lama. 38 tahun, saudara. 38 tahun harus dibawa, harus dipopong dari titik satu ke titik yang lain. 38 tahun tidak bisa berjalan dengan kakinya sendiri. 38 tahun dia harus menderita. Dan Tuhan tahu, selama 38 tahun orang ini selalu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Hal yang lumrah untuk kita berdoa, meminta sesuatu untuk sementara waktu. Tapi lain halnya ketika kita berdoa meminta sesuatu dan Tuhan membuat kita untuk menunggu. Saya tidak adakah di antara Anda yang mengerti ya bagaimana perasaan yang dirasakan oleh orang ini ya 38 tahun. 38 tahun dia harus menunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan, 38 tahun saya menunggu. Saya tidak berbicara mengenai menunggu selama 1 minggu atau menunggu selama 1 bulan atau 1 tahun. Saya bahkan tidak berbicara mengenai menunggu jawaban dari sesuatu yang Anda inginkan. Yang saya bicarakan adalah mengenai sesuatu yang sangat Anda butuhkan. 38 tahun pria ini menunggu. Orang ini adalah salah satu dari penyembah Tuhan. Ya, orang-orang yang menyembah Tuhan. 38 tahun namanya ia menunggu. 38 tahun namanya ia berseru kepada Tuhan. Dan sekarang
Yesus muncul di hadapannya. 38 tahun lamanya Tuhan, dan sekarang kau datang menolongku. 38 tahun aku menunggu supaya kau melakukan sesuatu untukku, dan kenapa sekarang kau datang? Aku membutuhkanmu ketika aku pertama kali lumpuh. Aku membutuhkanmu di tahun pertamaku. Aku membutuhkanmu di tahun ke-20. Kenapa? Setelah 38 tahun baru kau muncul. Saya bisa bayangkan ya, ketika Yesus mendekati orang ini pastinya nggak mengerti ya, tidak paham bahwa Yesus yang akan menolong dia ini ada di depannya. Karena apa? Karena ini adalah rumah sakit darurat, yang mana rumah sakit darurat ini tidak pernah ada dokter di situ sebelum kemunculan Yesus. Ya. Jadi Yesus datang dan melihat ke orang ini, dan orang ini mungkin bertanya-tanya ya pada saat Yesus melihat ke dia, jika seandainya orang ini yang datang untuk menolong saya, kenapa dia harus menunggu terlalu lama? Kenapa dia harus menunggu 38 tahun lamanya? Mungkin Anda yang di sini atau sahabat-sahabat EHM yang ada di rumah yang sedang mengikuti perbaktian ini bertanya-tanya, Tuhan, kenapa? Kenapa begitu lama Tuhan? Kenapa begitu lama Engkau mengeluarkan saya dari situasi yang sulit ini? Jawabannya, perhatikan ini. Kenapa? Kenapa Tuhan begitu lama mengangkat saya dari situasi yang sulit ini? Karena Tuhan harus menyeimbangkan waktu persiapan Anda dengan waktu kelepasan Anda. Yang tidak dimengerti oleh orang ini, bahwa 38 tahun ini adalah waktu yang sempurna untuk dia. Ia mungkin bisa saja meminta kepada Tuhan untuk diberikan kesembuhan di tahun ke-30. Tetapi Tuhan tahu bahwa waktu yang sempurna untuk dia adalah 38 tahun. Tahu kenapa? Karena jika Allah memberikan kelepasan atau jawaban kepada kita terlalu cepat, apa yang akan terjadi? Kita bisa saja tidak siap dengan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita selanjutnya. Jika Allah memberikan kelepasan kepada kita terlalu lama, maka tak akan ada lagi iman yang tersisa dalam kita untuk percaya. Ya kan? Saya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi Allah selalu menolong kita di saat yang tepat. Jadi mungkin kalau saya menggambarkan seperti ini ya. Kalau kita panaskan makanan di oven, kayak mungkin kalau frozen food kan biasanya kan ada penjelasan ya. Panaskan di suhu 40 derajat selama 15 menit. Tapi karena mungkin terlalu lama, 5 menit aja. Apa yang terjadi? Apakah makanan itu sudah matang? Belum matang kan? Apakah layak konsumsi? Belum tentu layak konsumsi. Tapi pada saat kita panaskan mungkin, lagi ada bola, tinggal sebentar. Kan 15 menit nonton bola, balik-balik setengah jam udah gosong, hangus. Masih bisa dimakan? Enggak kan? Itulah saat yang tepat. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Tuhan yang lebih tahu. Itulah waktu yang tepat bagi Tuhan. Itulah kenapa Tuhan datang padanya 38 tahun kemudian kan. Kebanyakan dari kita selalu meminta kepada Tuhan untuk mengangkat kita dari oven ini terlalu cepat. Dan Tuhan katakan apa? Jika saya menolongmu lebih awal, tahu apa yang terjadi? Engkau tidak akan memuji saya. Pujian itu bukan kepada saya. Jika Tuhan menolong saudara dan saya lebih awal, apa yang akan kita lakukan? Karena saya bisa lepas dari masalah ini. Bukan karena Tuhan. Karena kita merasa apa? Kesanggupan kita kan, kita merasa ini karena kesanggupan saya bisa lepas. Itulah kenapa Tuhan berikan 38 tahun. Tuhan berikan waktu yang lama untuk kita bisa apa? Benar-benar bergantung. Jadi Tuhan akan mengeluarkan kita dari api pencobaan tepat pada waktunya. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, karena Ia tahu apa yang Ia lakukan. Dan Yesus muncul kepadanya setelah 38 tahun. Waktu yang tepat menurut Yesus. Ya. Seperti ada yang sering dikatakan bahwa
Ia mungkin tidak datang di saat kita menginginkannya, tetapi ia akan ada di situ pada waktunya. Lihat apa yang Yesus lakukan. Ia melihat orang ini, ia lihat keputusasaan di mata orang ini. Nah, ini. Pada saat ia lihat orang ini, otomatis kan 38 tahun saudara menderita, 38 tahun tidak bisa berjalan. Pada saat dia dekati, dia lihat keputusasaannya kan, dan dia tanyakan pertanyaan yang menurut saya tidak masuk akal. Ya, karena ini kan rumah sakit darurat yang isinya orang-orang sakit. Tapi kenapa pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Anda di rumah sakit, dokter datang. Taruhlah Anda sudah 38 tahun mungkin ya terbaring di rumah sakit, dan dokter datang kepada Anda. Misalnya saudara Ronaldo ya, umpamakan mungkin 38 tahun di rumah sakit Hermina atau rumah sakit apa, tiba-tiba dokter datang. Saudara Ronaldo mau sembuh nggak? Pasti kan Anda bertanya, dok, yang bener aja dok. Dokter nggak lihat kondisi saya, 38 tahun saya terbaring loh dok. Ya pastinya saya pengen sembuh lah dok. Tahukah Anda kenapa Yesus menanyakan pertanyaan tersebut? Ibarat katakan, Tuhan, saya ini sudah ada di tempat dan posisi yang seperti ini. Kenapa kau masih bertanya? Itu engkau tahu jawabannya. Tapi sebenarnya apa? Pertanyaan itu Yesus gunakan. Ia tahu, Yesus sudah tahu jawabannya. Yesus sudah tahu informasi yang dia butuhkan. Tapi tujuan Yesus bertanya adalah apa? Untuk menampakkan, untuk menunjukkan kondisi sebenarnya dari diri kita masing-masing. Sehingga pada saat dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tanyakan, lihat, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Yesus tanyakan pertanyaan ini karena masalah utama dari orang ini, tahu masalah utamanya apa? Bukan di kakinya. Masalah utamanya bukan di kakinya. Masalah utamanya ialah kemauannya. Maukah Anda sembuh? Ini bukan pertanyaan apa yang bisa ia lakukan, tapi ini adalah pertanyaan apa yang akan ia lakukan supaya dia sembuh. Ya, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu sembuh? Tantangan terbesar ya antara kita dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah keinginan kita. Bukan musuh kita, bukan juga roh-roh jahat, bukan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tantangan terbesar kita antara kita dengan jawaban doa kita yang diberikan oleh Tuhan adalah seberapa besar kita menginginkannya. Apakah Anda benar-benar menginginkan apa yang Anda doakan? Apakah Anda benar-benar membutuhkan apa yang Anda doakan? Apa yang Anda minta? Pastinya jawaban paling utama dari pertanyaan itu ya saya butuh. Itulah sebabnya saya berdoa. Dan alasan ketika Yesus menanyakan pertanyaan ini adalah apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kadangkala kita menempatkan diri kita di dalam posisi seolah-olah kita ingin untuk berubah, tapi sebenarnya tidak. Karena perubahan itu hanya akan terjadi ketika rasa sakit untuk berada di tempat yang sama itu lebih ya daripada untuk berubah. Jadi ketika Anda merasa tidak nyaman berada di zona nyaman Anda, ya mungkin jelaskan seperti itu ya. Itulah adalah saat dimana Anda siap untuk berubah. Karena kebanyakan kita tuh lebih suka untuk bergaul di kolam itu. Contoh seperti ini. Ya, jadi ketika Anda merasa tidak nyaman lagi untuk berada di zona nyaman Anda, itulah saat dimana Anda siap untuk berubah. Ketika pandemi COVID muncul, pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan sosial berskala besar. Akhirnya banyak tempat-tempat ibadah yang tutup. Dan banyak juga gereja-gereja yang memutuskan untuk melakukan ibadah online. Akhirnya semua mulai beribadah dari rumah. Salah satunya saya sendiri. Saya sudah merasa nyaman untuk beribadah dari rumah karena saya hanya melanjutkan melalui handphone.
Jadi saya tidak perlu ke gereja. Saya cukup dari kamar saya saja, dan lama-kelamaan akhirnya saya sudah mulai bosan. Sampai akhirnya orang tua saya, karena gereja sudah mulai memutuskan kita akan mengadakan perbaktian, walaupun perbaktian itu via online, tapi diperbolehkan untuk yang lain untuk datang. Dan orang tua saya mulai mengimbau saya ke gereja. Tapi apa? Perhatikan yang saya katakan tadi. Ketika Anda sudah merasa tidak nyaman di zona nyaman Anda, saya sudah merasa nyaman. Saya sudah nggak mau gereja, buat saya sudah nyaman, saya ada di rumah. Saya tinggal lihat dari Zoom, dari handphone. Sudah nyaman buat saya. Akhirnya saya putuskan untuk ke gereja. Dan lama-kelamaan setelah 1 tahun sampai saat ini, kami sudah sering bergereja. Ketika pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa PPKM ya kalau nggak salah ya, PPKM di mana dibatasi tempat ibadah tutup selama, kita sempat tutup kalau nggak salah 2 kali. Dan Anda tahu apa yang kami rasakan? Tidak nyaman. Ketika Anda sudah merasa tidak nyaman di zona nyaman Anda, saya dulu merasa nyaman berada di rumah pada hari Sabat, tapi pada saat saya berada di rumah pada hari Sabat, saya tidak nyaman. Karena apa? Karena saya rindu untuk ke gereja. Itulah di saat Anda siap untuk berubah. Ya mungkin Anda mungkin maksudnya kurang sedikit paham dengan apa yang saya jelaskan. Izinkan saya menjelaskan bagaimana maksudnya dengan kita mungkin terlalu sering bergaul di atau berada di sekitar kolam ini ya. Sebut saja kolam ini adalah gereja untuk lebih gampang. Ada orang-orang yang suka untuk berada di dalam gereja, tetapi tidak mau untuk berubah menjadi gereja. Karena apa? Karena gereja adalah tubuh kita sendiri. Alkitab katakan tubuhmu adalah bait Allah. Ada orang-orang yang suka untuk bergaul di dalam gereja, ada orang-orang yang suka untuk berada di dalam gereja, tapi mereka tidak siap untuk mentransisikan atau merubah diri mereka menjadi gereja yang sebenarnya. Jadi jika berada dalam suasana kerohanian bisa membuat kita merasa nyaman, lebih baik. Tapi Yesus katakan, datanglah, tinggalkan kebiasaan lamamu yang biasa kau lakukan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan ia tanyakan pertanyaan yang sama saat ini kepada saudara dan saya. Maukah Anda sembuh? Apakah Anda benar-benar menginginkannya? Karena apa? Permintaan doa kita terkadang apa? Tertahan oleh keegoisan kita. Beberapa di antara kita mungkin tidak siap untuk menghadapi perubahan. Kenapa? Karena kita merasa nyaman, karena kita merasa senang dengan keuntungan menjadi orang sakit. Ya mungkin Anda agak sedikit bingung ya maksudnya. Jadi maksudnya seperti ini. Kita suka orang melihat kita sebagai apa? Posisi sebagai korban. Kita suka orang memberikan simpati kepada kita. Kita suka apa ya? Kita suka berada di mana kita berada ya, di tempat-tempat kerohanian, khususnya pada hari Sabat, supaya orang bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang memelihara Sabat. Tetapi pada hari Senin kita berubah. Pada hari Sabat ya mereka orang-orang yang memelihara Sabat. Pada hari Senin kita naik motor, pak dipepet orang, keluar kata-kata kasar. Tapi pada hari Sabat kita datang ke gereja. Apakah Anda siap untuk berubah? Kita selalu memposisikan diri kita sebagai korban. Jadi jika kita berada di gereja, orang akan melihat kita bahwa seperti itu. Tuhan tidak melihat penampilan luar kita. Yang Tuhan lihat adalah isi hati Anda. Dan ia tanyakan pertanyaan yang sama ya. Apakah Anda benar-benar menginginkannya? Apakah Anda ingin disembuhkan? Apakah Anda ingin untuk berubah? Ketika Yesus menanyakan ini, Yesus sebenarnya apa? Membahas inti dari permasalahan ini. Intinya apa? Kekuatan doa itu
bukan berasal dari apa yang kita katakan. Kekuatan doa itu berasal dari seberapa besar kita menginginkannya. Itulah kenapa dikatakan apa? Doa yang khusyuk. Bukan doa yang indah, bukan doa yang membuat kita merasa nyaman. Doa yang khusyuk, doa yang benar-benar kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya benar-benar membutuhkan ini, Tuhan. Doa yang khusyuk yang disampaikan oleh orang-orang benar. Karena jika Anda tidak menginginkannya, untuk apa Tuhan memberikan kepada Anda? Yang Tuhan lihat keinginan kita kan, ini orang benar gak sih pengen? Tuhan, saya minta ini, Tuhan, saya minta ini. Jika kita tidak menginginkannya, untuk apa Tuhan memberikannya? Orang ini 38 tahun namanya dalam situasi ini. Dan Yesus tanyakan kepadanya, Yesus sampaikan, maukah engkau sembuh? Perhatikan, ada satu hal yang saya ingin kita perhatikan, penting sekali. Yesus tanyakan kepada dia adalah mengenai kemauan, bukan kemampuan. Ya. Di gereja kita sering berbicara mengenai kemampuan, tetapi kekuatan Tuhan itu sebenarnya apa? Dinyatakan melalui kemauan kita. Karena kita tidak punya kekuatan untuk merubah situasi kita tanpa bantuan Roh Kudus. Apakah engkau ingin disembuhkan? Apakah engkau ingin dibuat menjadi baru? Ada dua hal yang saya tekan sini. Perbedaan antara mendapatkan sesuatu dan dirubah menjadi sesuatu, ya, diubahkan menjadi sesuatu. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan, apakah engkau ingin menjadi sembuh? Tidak. Tapi dia katakan, apakah engkau mau menjadi sembuh? Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya, karena dikatakan, do you want to be made well? Mendapatkan sesuatu itu menunjukkan bahwa tindakan mula-mula itu dari kita kan. Contoh, wah saya pengen punya motor. Tindakan pertama kita lakukan apa? Ya kerja kan. Atau yang paling gampang, saya mau minum. Tindakan kita lakukan apa? Otomatis kita ambil air untuk kita minum. Ya dari kita. Tapi dibuat menjadi sesuatu itu membutuhkan apa? Izin dari kita, izin dari saudara dan saya. Kalau kita perhatikan pada saat di rumah sakit ya, sebelum mereka melakukan operasi, pastinya kan mereka akan sampaikan surat kan, tanda tangan kan, apakah diizinkan untuk melakukan operasi. Dan hal yang sama Tuhan tanyakan pada saudara dan saya, apakah engkau mengizinkan saya untuk mengubah engkau? Apakah engkau mengizinkanku untuk mengubahmu? Tergantung kepada kita. Apakah Anda akan memberikan izin kepada Tuhan untuk mengubah Anda? Maukah Anda berubah? Anda katakan, ya saya mau berubah, saya ingin berubah. Tapi terkadang saya tidak ingin berubah karena keinginan daging saya lebih besar. Masih ingat yang disampaikan pendeta Tulus, kasih karunia Allah sehingga manusia pun harus binasa kan karena dosa. Karena dosa itu sudah mengikat di dalam daging, sudah terikat, sudah jadi satu dengan kita. Tapi Tuhan katakan di sini, dia bilang, sekecil apapun keinginan Anda untuk berubah, jika Anda berikan kesempatan kepada Tuhan, Tuhan yang akan masuk, bukan dengan kemampuan Anda, dengan kemampuan Tuhan. Jika Tuhan hidup di dalam kita, maka kita akan berubah. Dan itu sedikit menjelaskan kepada kita, apa istilahnya, dibenarkan oleh iman ya. Apa sih kalau katanya? Righteousness by faith. Di dalam Roma dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Karena kita percaya. Jadi masa depan kita tidak tergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi perhatikan ini. Pada saat Yesus tanyakan, maukah engkau sembuh? Dia jawab, ini penting ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Ibarat Yesus ya, Yesus tanya, kamu mau sembuh nggak? Tuhan, nggak ada yang membantu saya Tuhan. Saya nggak tanya siapa yang mau bantu kamu, saya nggak tanya siapa yang, apakah ada orang yang bantu kamu, tidak. Saya cuma tanya kamu mau sembuh nggak? Dan sama seperti kita, terkadang kita menyalahkan orang lain. Masa depan kita di dalam Tuhan tidak tergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi tergantung dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Ya. Karena sering saya dengar, saya tidak lagi pergi ke gereja karena banyak orang-orang hipokrit di dalam gereja. Ya, gereja itu memang tempatnya orang-orang hipokrit. Tahu artinya orang hipokrit? Orang-orang yang berkata begini tapi tindakan yang berbeda. Kasarnya munafik. Kalau kita lihat lebih dalam lagi definisi dari kata hipokrit dan kita berkaca, mungkin di dalam diri saudara dan saya, kita akan temukan bahwa kita pun sendiri ternyata adalah orang-orang munafik. Jika kita mencari gereja yang benar, oke lah, kita akan mencari gereja yang benar. Di saat kita menginjakkan kaki di gereja yang benar itu bukan lagi gereja yang benar, karena Tuhan katakan setiap manusia itu sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Apakah orang-orang munafik ini yang memberikan nafas kehidupan kepada saudara dan saya? Apakah orang-orang munafik ini yang menyiapkan Ka'bah di surga untuk saudara dan saya? Bukan. Apakah mereka yang mendoakan saudara dan saya? Bukan. Lantas kenapa saudara dan saya harus datang untuk melihat orang-orang munafik ini? Kita datang ke gereja untuk melihat Tuhan, bukan untuk melihat orang-orang munafik. Karena bukan mereka yang mendoakan kita. Untuk apa kita harus melihat mereka? Pandang kepada Yesus. Karena pada saat kita memandang kepada manusia, disitulah kejatuhan kita. Dan Anda tahu apa yang dikatakan? Jadi pada saat itu Tuhan katakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia katakan, Tuhan, yang benar aja. 38 tahun saya di sini nggak bisa berjalan. Saya ini lumpuh. Ya, saya tahu. Jalan. Tuhan, mungkin Anda, Yesus mungkin Anda tidak paham gitu. Saya ini orang lumpuh. Dia bilang, saya nggak bisa jalan. Saya tahu. Berdiri, jalan. Tuhan bilang, angkat tilammu dan berjalan. Tuhan, saya ini bukan, kaki saya ini sudah 38 tahun, urat-urat ini, otot-otot ini sudah lumpuh, sudah nggak bisa bergerak, mau digerakkan pun nggak bisa. Saya tahu jalan. Tahu maksudnya? Bukan dari kekuatan kita. Tuhan katakan ya, Yesus ada sebelum penciptaan. Allah katakan, jadilah langit, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah tanaman, jadilah buah-buahan. Semua itu berasal dari firman Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus adalah kata-kata penciptaan. Jalan. Tuhan, saya orang apa yang tidak setia. Saya tahu jalan. Tuhan, saya orang yang susah dalam pekerjaan saya nggak bisa begini. Jalan. Tuhan yang menyembuhkan kita, bukan kita. Tuhan yang menyembuhkan kita. Tuhan yang menyembuhkan saudara dan saya. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Pada saat firman Tuhan itu masuk ke telinganya, ini gambaran yang mungkin yang saya bisa gambarkan. Terjadi perdebatan mungkin ya, karena kan otaknya masuk ke otak ya kan, diproses di dalam otak. Kata-kata Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akhirnya apa? Meresap terus sampai ke seluruh tubuhnya, sampai ke kakinya. Dan urat-urat kaki itu kan pada saat dapat perintah. Jadi proses di otak pada saat, contoh saya menggerakkan tangan begini kan, saya berpikir saya akan gerakan. Otak memproses dan mengirimkan perintah untuk jari tangan saya bergerak. Dan hal itu pun terjadi. Tak, dikirim perintah dari otak ke kaki yang sudah lumpuh 38 tahun. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pasti kan, wah ini sudah lama kita nggak bergerak, mungkin ini kita udah lumpuh, masa kita bisa bergerak? Balik lagi ke otak, kita lumpuh loh, kita nggak bisa bergerak. Dan otak bilang, ini perintah Yesus, kirim, jalan, berdiri. Ini perintah Yesus loh. Nggak bisa, kita udah lama loh. Balik lagi ke otak. Otak katakan, ini manajemen baru. Ini baru. Turun. Dan akhirnya apa? Mulai. Bayangkan ya.
pada saat dia berdiri, Alkitab katakan saat itu juga dia sembuh dan dia berjalan. Satu hal lagi ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Kenapa Yesus katakan bangun, angkat tilammu? Kenapa Yesus katakan bangun, jalan? Kenapa? Tikarnya harus dia bawa. Simple. Semua orang tahu bahwa orang lumpuh ini duduk di atas tikar itu. 38 tahun lamanya orang ini ada di tikar ini. Tempat ini adalah identitas orang ini. Tempat ini adalah penunjuk bahwa orang ini adalah orang yang susah, yang menderita. Dan sekarang penderitaan itu dipikulnya dan dia berjalan. Karena siapa? Karena Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk mengangkat semua penderitaan kita dan berjalan. Supaya orang bisa melihat melalui kita Tuhan akan dimuliakan. Si saudara ini yang dulu begini loh. Wah, si saudara ini yang dulu begini. Tapi ya, pada saat itu ya memang ya ini yang perlu diperhatikan juga ya. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu ya memang ya. Polisi atau yang mungkin intel Alkitab ya, mungkin bisa kita katakan mungkin PM ya, polisi militer Alkitabiah datang. Ini hari Sabat, nggak boleh angkat barang-barang, nggak boleh melakukan segala sesuatu. Kenapa kamu angkat itu? Tahu apa yang dia lakukan? Saya diperintahkan oleh orang itu. Siapa yang memerintahkan kamu? Apa yang dia katakan? Saya nggak tahu namanya. Heran gak tuh? Sudah dibantu, sudah ditolong, dan dia nggak tahu yang nolong dia siapa. Saya nggak tahu namanya siapa. Luar biasa kan? Apakah kita perlu mengenal Yesus untuk bisa ditolong oleh Yesus? Orang ini tidak mengenal Yesus, tapi keselamatan itu menjadi bagian dari dirinya. Apakah orang ini mengenal 28 doktrin? Tidak. Tapi keselamatan itu menjadi bagian dari dirinya. Terkadang kita terlalu fokus, mungkin kita terlalu sering menghakimi. Seperti polisi militer Alkitabiah yang saya katakan tadi. Saya tidak mengenal itu, dia katakan. Sampai akhirnya apa? Dia pergi dan untuk kedua kalinya Yesus datang kepadanya. Tahu apa Yesus katakan? Engkau sudah memiliki kaki yang baru. Janganlah berbuat dosa lagi. Dengan apa yang kamu punya sekarang, jangan kamu gunakan untuk pergi ke tempat yang lama. Hidupmu yang baru jangan kamu gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang bisa kau kunjungi dulu. Tapi berubahlah dengan kehidupan baru. Karena semua ini adalah pemberianku kan. Tuhan bilang kan, ibaratnya, ini aku berikan untukmu supaya engkau menikmatinya. Kamu berubah sekarang. Jangan apa yang aku berikan kepadamu kamu gunakan untuk kembali ke tempat yang dulu lagi. Dan yang luar biasa, dari situ dia tahu nama orang yang menolong dia. Ya, orang yang menolong saya adalah Yesus. Anak apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada mereka. Dia datangi orang-orang Farisi ini. Dia katakan, Yesus yang menolong saya. Luar biasa. Ketika Yesus menolong saudara dan saya, jangan berhenti untuk memberikan pujian kepada Yesus. Karena Yesuslah yang wajar, yang layak mendapatkan pujian. Allah yang layak mendapatkan pujian, bukan alat-alatnya. Maukah Anda sembuh? Kita jawab masing-masing.